Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kembali ke negara kesatuan. Sebelum kami membacakannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Saya Tika Niasari. Baiklah, berikut kami akan membacakannya. Kembali ke negara kesatuan. Belanda tidak begitu saja melepaskan Indonesia sebagai negara merdeka dan melakukan berbagai upaya untuk kembali menguasai Indonesia. Setelah Republik Indonesia Serikat menerima pengakuan kedaulatan pada 22 Desember 1949, muncul rasa tidak puas di kalangan rakyat terutama negara-negara bagian di luar Republik Indonesia. Tahukah kamu bagaimana perjuangan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, negara bentukan Belanda? Pada masa Republik Indonesia Serikat, Belanda menciptakan 15 negara bagian atau daerah yang bersifat kolonial. Proses kembalinya Indonesia sebagai negara kesatuan. Setelah pengakuan kedaulatan RIS, tuntutan bergabung dengan negara RIS semakin luas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh Konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara atau daerah dimungkinkan karena kehendak rakyat. Maka, pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Karena semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan Republik Indonesia, maka sejak 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yaitu pada 12 Agustus 1950, pihak KNIB RI menyetujui rancangan UUD itu menjadi UUD sementara. Pada 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Sementara KNIB menjadi UUD yang disebut Undang-Undang Dasar sementara UUD S tahun 1950. Pada 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan parlemen DPR dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya dari kelompok 8. Apa pengaruh penundingan KMB bagi pengakuan keadilan Indonesia dan Belanda? Dan jelaskan menurut Anda apakah negara kesatuan sesuai jika diterapkan di Indonesia? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fahriansyah. Apa pengaruh penundingan konferensi meja bundar bagi pengakuan negara Indonesia dan Belanda? Dan jelaskan menurut Anda apakah negara kesatuan jika diterapkan di Indonesia? Jadi, memiliki dampak-dampak tersendiri. Yang pertama itu ada dampak positif. Yang pertama itu Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, dan kedua Belanda menarik tentara Belanda di Indonesia secara keseluruhan. Ketiga, berhentinya konflik militer antara Belanda dan Indonesia. Yang keempat, Belanda secara terbuka mengaku kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, Indonesia melakukan pembangunan besar-besaran. Dan yang ketujuh, kapal perang Belanda ditarik dari Indonesia namun tetap diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan ada juga dampak negatifnya, yaitu Indonesia berbentuk serikat, yakni Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal ini menyebabkan cita-cita negara demokrasi tidak terlaksana. Yang kedua itu Indonesia menjadi terpecah-pecah ke dalam negara bagian, yaitu negara Indonesia Timur, Jawa Timur, negara Pasundan dan Jakarta, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan lainnya. Dan yang ketiga itu masih berbentuk RIS, menandakan Indonesia masih sebagai negara bagian dari pemerintahan Belanda. Yang keempat, seluruh utang Belanda dari tahun 1942 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Indonesia. Yang kelima, penyelesaian masalah Irian Barat tertunda. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Betania Sinaga, saya dari kelompok 10 yang bertanya. Di sini tertulis, bentuk negara federal di Indonesia adalah bentukan kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba penyanyi jelaskan apa saja cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Betania.
Bentuk negara federal di Indonesia adalah bentukan kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Jelaskan apa saja cita-cita proklamasi kemerdekaan. Di dalam cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 memuat yaitu membangun untuk bersatu, untuk berdaulat, untuk adil dan makmur, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan ketertiban dunia, dan untuk perdamaian abadi. Sekian dan terima kasih. Nama saya Muhammad Siddiq, saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Jelaskan mengapa rakyat Indonesia merasa tidak puas dengan hasil perundingan KMB atau konferensi meja bundar. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Siddiq. Jelaskan mengapa rakyat Indonesia merasa tidak puas dengan hasil perundingan konferensi meja bundar. Hasil konferensi meja bundar yaitu RIS adalah bentuk negara yang tidak cocok dengan jati diri bangsa sehingga banyak menimbulkan permasalahan, sehingga tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Itulah alasan rakyat Indonesia tidak puas dengan hasil perundingan konferensi meja bundar. Saya Sinaga dari kelompok ingin bertanya. Apa perbedaan negara kesatuan dengan negara serikat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rindu. Apa perbedaan negara kesatuan dengan negara serikat? Baiklah, negara kesatuan adalah negara yang berdaulat keluar dan ke dalam, dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah berpusat pada pemerintah pusat. Sedangkan negara serikat atau federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Dalam negara serikat, kekuasaan dibagi antara pemerintah lokal dan pemerintah federal atau nasional, atau pemerintah negara bagian. Kenalkan, nama saya Nina Tondong dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Coba penyaji jelaskan ciptaan daerah-daerah yang berstatus daerah otonom yang diciptakan Belanda, dan tolong jelaskan bagaimana mengapa proses pembentukan NKRI tidak melalui penggabungan dengan Republik Indonesia tetapi penggabungan dengan Republik Indonesia Serikat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Angelia Timo. Jelaskan ciptaan daerah-daerah yang berstatus daerah otonom yang diciptakan oleh Belanda, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka Belitung, Riau Kepulauan, dan Jawa Tengah. Sekian dan terima kasih. Saya Girsang, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, coba penyanyi jelaskan apa latar belakang Belanda menciptakan 15 negara bagian daerah yang bersifat kolonial, dan jelaskan mengapa negara tersebut dikatakan belum merdeka. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Camelia Girsang. Apa latar belakang Belanda menciptakan 15 negara bagian daerah yang bersifat kolonial, dan jelaskan mengapa negara tersebut belum merdeka pula. Jadi jawabannya, tujuan Belanda untuk membentuk negara 15 itu untuk kembali menguasai Indonesia dengan cara memecah-mecah Indonesia jadi negara-negara kecil. Dan mengapa negara tersebut belum merdeka pula? Karena negara itu masih berada di bawah kontrol negara lain. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Mika Damani dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya, mengapa rakyat tidak menyetujui bentuk negara RIS dan menutup kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mika. Mengapa rakyat tidak menyetujui bentuk negara RIS dan menutup kembali menjadi NKRI? Jadi rakyat Indonesia yang menolak bentuk negara RIS berusaha untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. RIS berbentuk serikat yang terdapat negara-negara bagian, sedangkan bangsa Indonesia menginginkan bentuk kesatuan pulau-pulau menjadi satu di dalam NKRI. Lebih saya dari kelompok 9. Mengapa rakyat tidak menyetujui bentuk negara RI dan menutup kembali menjadi negara Republik Indonesia, dan mengapa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan bukan negara federal? Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yunus Faselubis. Mengapa rakyat tidak menyetujui bentuk negara RIS dan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia? Jadi jawabannya, alasan yang mendasari Indonesia memilih bentuk pemerintahan republik yaitu adalah bentuk negara kesatuan republik mengandung isi pokok pikiran dan kedaulatan rakyat.
Bentuk republik identik dengan kedaulatan rakyat berarti memiliki dasar yang teguh untuk menyusun sistem pemerintahan berdasarkan pertanggungjawaban yang luas dan kekal. Baik, terima kasih. Di sini dikatakan setelah pengakuan kedaulatan RIS, tuntunan bergabung dengan negara RIS makin luas. Tuntunan semacam ini memang dibenarkan oleh konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Dan pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950. Coba jelaskan pada pasal 43 dan 44 dan jelaskan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jelita. Jelaskan konstitusi RIS yang membentuk negara federal yang menimbulkan perpecahan bangsa. Masa lampau Indonesia pernah seperti Amerika Serikat yang membentuk negara federal dengan negara-negara bagian. Tepatnya pada periode 7 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, Indonesia berbentuk negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dibentuk sejak sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan Federal Overlord atau PPO pada konferensi meja buntu. Perkenalkan, nama saya Dorsene Baho. Jelaskan apa tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Doresta. Jelaskan apa tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan manusia. Baiklah teman-teman, sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada perkataan atau perbuatan kami yang tidak menyenangkan bagi teman-teman, kami minta maaf. Sekian dan